Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Titah Pertiwi dengan NIM 200509740021 dari kelas PTI 2020A. Di sini saya akan melakukan praktikum mengenai routing dinamik menggunakan software Cisco Packet Tracer. Routing dinamik sendiri adalah sebuah router yang memiliki dan membuat tabel routing secara otomatis dengan mendengarkan lalu lintas jaringan dan juga dengan saling berhubungan antar router lainnya. Dalam percobaan kali ini kita akan mensimulasikan routing statik pada praktikum menjadi routing dinamik. Langkah yang pertama yaitu kita buat skenario jaringan dengan menyusun 3 router, 3 PC, dan 2 server. Kita gunakan PT router. Kita susun 3 router, seperti ini. Kemudian kita tambahkan untuk router 1 2 PC, dan di router 2 1 PC. Seperti ini. Kemudian kita tambahkan server 1 dan server 2 di atas router 3. Seperti ini. Kemudian kita hubungkan masing-masing PC ini dengan router menggunakan kabel UTP. Seperti ini. Untuk PC 3 juga sama. Untuk server 1 dan server 2 juga sama. Kemudian masing-masing router kita hubungkan dengan kabel serial. Ini menggunakan kabel serial DCA. Dimulai dari kanan, dimulai dari kiri ke kanan. Kita mulai dari serial 2 ke serial 2, serial 3, serial 2, dari serial 3, serial 3. Seperti ini. Kemudian kita on kan default portnya di masing-masing router agar kabel ini berwarna hijau, artinya sudah tersambung. Config pas Ethernet kita on kan semua, serial juga kita on kan, seperti ini. Nah, maka akan terhubung atau berubah warna menjadi hijau. Ini juga sama, config pas Ethernet, kita nyalakan portnya. Nah, seperti ini. Sama untuk server juga kan kita lakukan hal yang sama, seperti ini. Nah, sudah terhubung menjadi hijau. Kemudian kita setting IP servernya.
Kita isikan network dan netmasknya. Yang pertama kita setting server 1. Kita ketikkan netmask dan IP address di serial 2. Ini terhubung dengan router 2. Kita isikan IP addressnya yaitu 12.1, kemudian subnet masknya yaitu 255.255.255.255.0 seperti ini. Kemudian serial 3 ini yang terhubung dengan router 3, kita isikan IP addressnya yaitu 13.13.13.1, kemudian netmasknya yaitu 255.255.0. kemudian yang terhubung dengan PC1 yaitu fast ethernet 0/0, kita isikan IP addressnya yaitu 192.168.1.62, kemudian subnet masknya kita ubah 192 seperti ini. Kemudian kita ubah fast ethernet 1/0, IP addressnya yaitu 192.168.1.126 dengan netmasknya 192 seperti ini. Kemudian kita setting IP di PC1, kita isikan desktop IP configuration. Nah, kita isikan IP addressnya yaitu 192.168.1.1, kemudian subnet masknya kita ubah 192, kemudian gateway-nya yaitu 192.168.1.62 seperti ini. Kemudian kita setting juga di IP PC2, desktop IP configuration, kita isikan IP addressnya yaitu 192.168.1.65, kemudian subnet masknya kita ubah 192, kemudian default gateway-nya yaitu 192.168.1.126 seperti ini. Sudah, kemudian kita pindah ke router 2, kita setting serial 2 nya ini menuju router 1, kita isikan IP addressnya yaitu 12.12.12.2, kemudian subnet masknya yaitu 255.255.0 seperti ini. Kemudian serial 3 nya yaitu menuju router 3, kita isikan IP addressnya yaitu 23.23.23.2, kemudian subnet masknya 255.255.0 seperti ini. Kemudian kita isikan fast ethernet 0/0 dengan IP address 192.168.1.254 seperti ini. Kemudian subnet masknya kita ubah 128. Nah, seperti ini. Kemudian kita setting PC3 untuk desktop IP configuration, IP addressnya yaitu 192.168.1.253, dengan subnet masknya kita ubah 128, kemudian default gateway-nya 192.168.1.254 seperti ini.
Kemudian kita setting router 3, serial 2, kita isikan IP address-nya yaitu 13.13.13.3, kemudian subnet mask-nya 255.255.255.0 seperti ini. Kemudian serial 3 kita juga isikan IP address-nya yaitu 23.23.23.3, subnet mask-nya sama yaitu 255.255.0 seperti ini. Kemudian fast ethernet yang terhubung ke server 1 kita isikan yaitu IP configuration nya yaitu 33.33.33.3. kemudian subnet mask nya kita ubah 255.255.0. kemudian fast ethernet 1/0 ini terhubung dengan server 2, kita isikan IP address nya yaitu 43.43.43.3, kemudian subnet mask nya 255.255.0 seperti ini. Sudah tersetting, kemudian kita ganti setting server 1, kita isikan IP configuration, IP address nya yaitu 33.33.33.1, kemudian subnet mask nya 255.255.0, kemudian default gateway nya 33.33.33.3 seperti ini. Kemudian server 2 desktop IP configuration, IP address nya kita isikan 43.43.43.1, kemudian subnet mask nya sama seperti tadi seperti ini. Kemudian default gateway nya 43. Nah seperti ini. Setelah semua tersetting, kemudian kita isikan routing RIP pada setiap router. Kita mulai pada router 1, kita isikan RIP nya yaitu yang pertama yaitu 12.12.12.0 ini menuju router 2, kita add. Kemudian yang ke router 3 yaitu 13.13.13.0 kita add juga. Kemudian yang terakhir yaitu yang ke bawah 192.168.1.0 kita add juga. Nah seperti ini. Kemudian kita setting di yang router 2, kita setting RIP di router 2, kita isikan 12.12.12.0, kemudian kita add dan kita isikan kembali ini yang ke arah atas yaitu 23.23.23.0, add. Kemudian ini ke arah bawah itu 192.168.1.0 kita add juga. Setelah selesai kita setting di router 3 RIP, kita isikan ini yang ke arah router 1 yaitu 13.13.13.0 kita add. Kemudian 23.23.23.0 kita add. Kemudian 33.33.0 kita add. Kemudian yang ke server 2 yaitu 43.43.43.0 kita add. Nah setelah semua setting RIP nya terisi di masing-masing router, kemudian kita tambahkan perintah pada tab CLI ke masing-masing router.
dimulai dari router 1. Ini kita klik CLI. Kita isikan perintah no auto summary. Seperti ini. Kita enter. Kemudian kita tuliskan version 2 untuk mengubah jenis RIP pada router. Kita menggunakan RIP version 2. Nah, seperti ini. Kita coba cek config. Nah, RIP-nya sudah version 2 seperti ini. Dan kita juga setting pada router 2 CLI. Kita isikan perintah seperti tadi, yaitu no auto summary, kemudian version 2, enter. Seperti ini. Kita cek apakah sudah berubah ke version 2 RIP-nya. Ternyata sudah. Sama juga di router 3 CLI, kita isikan perintah no auto summary. Enter, kemudian version 2, enter. Seperti ini. Kalau sudah, kemudian agar konfigurasi yang kita tersimpan, maka kita harus menyimpan settingan masing-masing router tersebut dengan masuk ke menu tab. Kita mulai dari router 1, menu tab, kemudian ke config. Ini config global, setting, masuk setting, kemudian kita klik save. Nah, otomatis settingan kita tuh sudah tersimpan. Kita lakukan hal sama untuk masing-masing router. Kita ke router 2, config global setting, save. Kemudian router 3 juga, config setting, save. Nah, seperti ini. Kemudian untuk merestart dan meload seluruh konfigurasi device, kita tekan tombol power cycle device. Ini kita coba restart dan load seluruh konfigurasi device. Kita klik yes. Kita tunggu sampai kabel yang berwarna merah ini berubah menjadi hijau. Ini sedang melakukan proses restart. Nah, seperti ini. Proses restart sudah selesai. Kemudian untuk menampilkan routing pada masing-masing router, kita masukkan perintah show IP route pada CLI router. Kita coba pada router 1. Kita klik CLI. Kita klik masukkan perintah show IP router. Nah, ini harus ada perintah router terlebih dahulu untuk memasukkan perintah show IP router. Kita ketik perintah show IP router, kemudian enter. Nah, seperti ini. Sudah muncul gateway yang telah kita setting tadi. Kemudian setelah muncul, kita coba membuat skenario menggunakan Simple PDU. Kita close dulu. Kita masuk ke mode simulation, edit filters. Kita gunakan IP4 nya ICMP seperti ini. Nah, kemudian
Kita coba kirimkan simpel PDU dari PC1 ke PC2. PC1 ke PC2. Kita coba jalankan. Kita coba capture. Dikirim ke router 1. Dari router 1 sepertinya ada kesalahan, kita coba ulangi. Kirim ke router 1, dari router 1 dikirim ke PC2. Kemudian dari PC2 dikembalikan ke router 1. Dari router 1 dikembalikan ke PC1. Dan percobaan pun berhasil. Kemudian kita coba lagi dari PC1 ke PC3. Kita delete dulu PC1 ke PC3. Kita coba jalankan. Dikirim ke router 1, dari router 1 dikirim ke router 2, dari router 2 dikirim. Ada kesalahan, kita ulangi. PC1 ke PC3 dikirim ke router 1, dari router 1 dikirim ke router 2, di router 2 dikirim ke PC3. Kemudian kita coba cek, dari PC3 dikirim kembali ke router 2, dari router 2 dikirim kembali ke router 1 dan dikembalikan ke PC1. Sudah berhasil. Kita coba lagi dari PC1 ke server 1. Kita delete, kita buat simpel PDU dari PC1 ke server 1. Kita coba jalankan capture-nya, dikirim ke router 1. Sepertinya ada kesalahan, kita coba ulangi. PC1 ke server 1. Nah, di sini tidak bisa mengirimkan ke server 1. Kita coba ke dari PC1 ke server 2 ya. Kita coba jalankan capture-nya dari router 1. Nah, di sini sudah tidak bisa mengirimkan. Sepertinya ada kesalahan settingan dari routernya. Baik, kita coba ulangi percobaan mengirimkan simpel PDU dari PC1 ke server 1. Tadi ada sedikit kesalahan, kita coba lagi dari PC1 ke server 1. Kita coba jalankan. Kirim ke router 1. Di router 1 dikirim ke router 3. Di router 3 dikirim ke server 1. Kemudian dari server 1 dikembalikan ke router 3. Di router 3 dikembalikan ke router 1, dan kemudian di router 1 dikembalikan ke awal, yaitu di PC1. Dan percobaan pun berhasil. Kita coba kembali membuat simpel PDU dari PC1 ke server 2. Kita coba jalankan, dikirim ke router 1. Dari router 1 dikirim ke router 3. Sepertinya ada kesalahan, kita coba ulangi. Coba jalankan, kita coba capture, kirim ke router 3. Di router 3 dikirim ke server 2. Sudah sampai ke alamat tujuan. Kemudian dari server 2 dikembalikan ke router 3. Dari router 3 dikembalikan ke router 1. Kemudian dari router 1 dikembalikan ke PC1. Dan percobaan pun berhasil. Kemudian kita coba lagi, kita delete, kita coba dari PC3 ke PC1. Kirim ke router 2. Di router 2 dikirim ke router 1. Di router 1 dikirim ke PC1. Kemudian dikembalikan ke router 1, kembalikan ke router 2, dan dikembalikan kembali ke PC3. Dan percobaan berhasil. Kemudian dari PC3 ke PC2. Kita coba buat simpel PDU PC3 ke PC2. Kirim ke router 2.
router 2 dikirim ke router 1, di router 1 dikirim ke PC2 ke alamat tujuan, kemudian di PC2 dikirim ke router 1, dikembalikan ke router 2 dan dikembalikan ke PC awal yaitu PC3, dan percobaan berhasil. Kemudian dari PC3 ke server 1, PC3 server 1, kirim ke router 2, kirim ke router 3, di router 3 kirim ke server 1, ini dari server 1 dikembalikan ke router 3, kemudian dikembalikan lagi ke router 2, dan di router 2 dikembalikan ke PC3. Percobaan pun berhasil. Kemudian kita lakukan lagi dari PC3 ke server 2, kita coba jalankan di router 2, kirim ke router 3, di router 3 kirim ke server 2, di server 2 kirim ke router 3, dan dari router 3 kirim ke router 2, dan dari router 2 kembalikan ke PC3. Percobaan pun berhasil. Kemudian setelah selesai membuat simulasi, kita kembali ke mode real time. Kita balikan ke mode real time seperti ini. Kemudian kita lakukan tracing. Kita lakukan di router 1, di PC1, desktop, command prompt, tracer, ke IP tujuan, yaitu kita coba 192.168.1.253. Nah, seperti ini sudah terisi. Jadi melewati router 1, kemudian router 2, kemudian ke PC 3. Ini kita coba lagi dari PC 1 ke PC 2, tracer 192.168.1.65. Nah, ini sudah terisi dari PC 1 ke PC 2 dan percobaan pun berhasil. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.